Perkenalkan, nama saya Nicholas Tambun. Di sini saya akan menerangkan untuk tugas akhir dari Bahasa Indonesia, yaitu yang saya ambil untuk jurnal, yaitu untuk klasifikasi penyakit retina pada citra eh, fokus fundus menggunakan deep learning. Latar belakang dari pembuatan ini yaitu untuk penyakit retina, yaitu merupakan penyakit yang umum untuk kebutaan yang dapat dicegahkan dari deteksi-deteksi dini, yang mana saya menggunakan citra fokus ini yang biasa digunakan dokter untuk mendiagnosis kondisi retina, yang mana interpolasi manual memerlukan waktu dan keahlian. Yang dan juga penggunaan deep learning yang mana mampu untuk menganalisa pola kompleks yang ada pada citra medis sehingga dapat membantu diagnosis secara otomatis. Untuk model CNN dapat memberikan deteksi yang cepat, konsisten, dan juga serta bekerja pada dataset yang besar. Dan penggunaan teknologi ini penting untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan pada tenaga medis. Untuk bagian rumusan masalahnya itu adalah untuk bagaimana untuk merancang modul deep learning untuk mengklarifikasi citra fokus dan seberapa tinggi akurasi untuk model dalam membedakan penyakit retina. Dan faktor apa saja yang mempengaruhi hasil klarifikasi seperti kualitas citra, arsitektur model, dan prosesinya. Dan di mana untuk tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model deep learning yang fokus pada klasifikasi penyakit retina pada dengan citra fundus, dan untuk mengevaluasi performa model menggunakan matriks seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan untuk menentukan faktor-faktor pendukung atau penghambat dari performa model, misalnya augmentasi, kualitas data, dan parameter pelatihan. Nah, di sini saya menggunakan untuk manfaat teoritis atau praktisnya ini, saya menambahkan literatur penelitian terkait deep learning dalam diagnosa eh, penyakit retina, menggunakan referensi untuk pengembangan sistem pendukung keputusan medis yang berbasis AI, yang mana antara lain seperti pada contoh-contoh di dokumen saya, dan yang untuk ketiga itu membantu proses screening penyakit retina secara otomatis sehingga dapat lebih cepat dan konsisten dan berpotensi meningkatkan kualitas layanan kesehatan terutama di daerah yang tertinggal atau yang memiliki keterbatasan untuk tenaga ahli. Dan untuk beberapa penelitian yang relevan yang saya cari untuk beberapa jurnal, yaitu terkait penelitian sebelumnya menggunakan CNN yang mendeteksi diabetes retinopati dan penyakit retina lainnya. Uh, yang dimana ini hanya menggunakan fokus untuk diabetes di bagian retina, dan untuk modul kedua itu ResNet, EfficiencyNet, dan teknik ensemble yang terbukti meningkatkan akurasi. Dan sebagian penelitian yang memanfaatkan regresi untuk memprediksi tingkat keparahan penyakit, bukan hanya klasifikasi. Uh, dan fitur penting seperti mikroaneurisme dan pendarahan retina dapat dikenali dengan CNN secara otomatis. Dan beberapa landasan teori eh, di mana itu retina adalah lapisan sensitif ya, merupakan sensitif cahaya yang mengirim sinyal visual ke otak melalui saraf optik, yang dimana penyakit retina yang umum yaitu diabetik retinopati, eh, glaukoma, dan age-related macular degeneration atau AMD, yang dimana dokter ditandai di R ini ditandai dengan kerusakan pembuluh darah retina yang sering muncul pada citra fundus yang sebagai mikroaneurisme, hemor- hemoragi, atau neovakular neovakulastorasi, yang dimana untuk glaukoma itu ditandai dengan kerusakan saraf optik yang akibat tekanan bola mata tinggi, dan untuk AMD, nah, yang dimana disebabkan oleh yang mana ditandai dengan penurunan ketajaman penglihatan karena kerusakan pada makula. Yang dimana ini untuk
citra fundus ini adalah foto bagian belakang mata yang digunakan untuk diagnosis retina, yang mana tahap reprocessing meliput dari normalisasi warna, reduksi noise, dan eh, cropping area retina ini dan juga augmentasi seperti rotasi, flipping dan zoom penting untuk memperbesar variasi data dan mencegah adanya overfitting. Di mana citra fundus ini juga menampilkan struktur penting seperti pembuluh darah, makula, optik disk, dan tanda-tanda retinopati. Eh, untuk bagian landasan deep learning ini, yang di mana deep learning ini adalah untuk memanfaatkan jaringan saraf dalam DNN untuk mengenali pola secara otomatis. Dan juga CNN ini arsitektur yang paling populer untuk klarifikasi citra karena mampu menangkap pola visual. Untuk lapisan penting CNN ini adalah convolution, pol- polling, fully connected layer, dan softmax hotspot. Hotspot. Dan transfer learning seperti VGG16, ResNet, dan EfficientNet ini membantu untuk meningkatkan performa pada dataset terbatas. Dan untuk GrandCam ini digunakan untuk menunjukkan bagian citra yang mana mempengaruhi prediksi untuk model. Dan untuk bagian data ini saya mengambil dari Hotspot 2019, Mesidor, DDR, dan kebanyakan dari kemungkinan saya ambil dari Kaggle DR Detection. Yang dimana dataset ini berisi citra fokus dengan label tingkat keparahan penyakit retina. Yang dimana untuk pembagian data yang akan saya gunakan itu adalah sekitar 70% untuk training, validation itu 15%, dan untuk testing adalah 15%. Dan kualitas citra itu sangat penting. Citra blur atau gelap dapat menurunkan akurasi model sehingga untuk pencarian dataset diharapkan memiliki intensitas blur, ketajaman gambar dan keterangan yang dapat bisa dibilang akurat. Dan untuk bagian processingnya itu saya menggunakan citra untuk menggunakan resolusi 224 kali 224 piksel atau dengan 256 kali 256 piksel agar sesuai dengan input model, dan ada keserasian model agar tidak ada kerusakan dalam menganalisis gambar. Dan untuk normalisasi piksel ini dilakukan dengan menstabilkan proses pelatihan, augmentasi yang digunakan untuk menambah variasi data, dan cropping yang digunakan untuk fokus pada area retina dan mengurangi noise latar belakang. Dan untuk bagian pelatihan modelnya ini saya menggunakan modul ResNet 50, EfficiencyNet BO/B3, VGG16, dan MobileNet V2. Dan untuk hypermeter umumnya itu saya menggunakan learning rate itu 0,001, optimizer ADEN, epoch 20 sampai 50, dan batch size itu di sekitaran 16 sampai 32. Dan pelatihan yang dilakukan secara bertahap sambil memonitoring grafik trend dan validation loss. Untuk regulasi seperti dropout dapat digunakan juga untuk menghindari atau mencegah overfitting. Dan untuk evaluasi model ini, akurasi ini menunjukkan presentasi prediksi yang benar dari keseluruhan data, dan prediction ini menunjukkan ketepatan untuk prediksi positif. Dan untuk recall atau mengukur kemampuan model ini untuk menemukan data positif dan negatif itu, dan penggunaan F1 score itu sebagai hasil rata-rata harmonis, prediction, dan recall. Confusion matrix ini untuk model saya ini menggunakan sebaran prediksi benar atau salah antara kelas. Untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan hardware laptop atau PC dengan spek RAM 8-16 dan GPU yang termasuk optimal. Dan untuk software, saya menggunakan Python, TensorFlow, atau PyTorch, OpenCV, Google Colab, atau saya dipadukan dengan Jupyter Notebook. Dan untuk dataset citra fokus ini berlabel sesuai kategori penyakit yang ada tadi ketiga, ya ada tiga itu, yaitu untuk AMD,
Eh, itu AMD, DR, dan glaukoma untuk kategori penyakit yang akan saya testing. Dan untuk kesimpulan dari jurnal saya ini, yaitu untuk model deep learning ini diupayakan untuk mampu membantu klasifikasi penyakit retina secara otomatis, eh, dan performa untuk model bergantung pada kualitas data, arsitektur CNN, dan proses processing, di mana sistem ini saya berharap agar bisa membantu screening dini dan meningkatkan efisiensi layanan untuk kesehatan mata. Sekian untuk pembahasan jurnal saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.